Assalamualaikum Sobat Football United, semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Manchester United di beberapa hari yang lalu ini ada kabar ya. Tepatnya mantan pemain Manchester United Louis Saha ini mengatakan kalau Manchester United sebaiknya mendatangkan Karim Benzema karena saat ini tidak adil bagi seorang Rasmus Højlund menjadi striker utama di Manchester United. Gua ambil dari goal.com ya, ini sumbernya. Bahkan Louis Saha ini mengatakan kalau dengan mendatangkan Karim Benzema ini akan mengatasi masalah mencetak gol yang ada saat ini di Manchester United. Saat ini tentu saja Karim Benzema ini berada di Al-Ittihad dan Louis Saha ini mengatakan kalau ini akan menjadi booster yang sangat besar bagi Manchester United kalau berhasil mendatangkan Karim Benzema, di mana Rasmus Højlund ini masih dalam musim pertamanya, usia juga muda ya. Dan dia mengatakan kalau Karim Benzema ini akan mengguncang lini depan Manchester United dan ini yang mereka butuhkan. Dia pasti akan mencetak banyak gol, dia akan menghubungkan permainan lebih baik lagi. Tentu saja ini hanya sekedar mimpi, tapi Karim Benzema ini pemain yang sangat profesional. Dia merupakan juga tipe striker yang tentu saja Rasmus Højlund bisa belajar banyak ya dari Karim Benzema. Dia juga menambahkan kalau ini merupakan klub yang tepat bagi Rasmus Højlund ya, Manchester United ini, tapi ini tidak fair untuk memberikan dia tanggung jawab sebagai posisi nomor 9 sendirian tanpa pemain yang memiliki pengalaman di sekitar dia. Anda bisa saja mendapatkan pemain sayap yang bertalenta atau gelandang menyerang yang bertalenta, tapi menjadi seorang striker ini memiliki mentalitas yang berbeda. Anda membutuhkan seseorang yang menunjukkan Anda untuk lari di dalam kotak penalti, dan saya pikir Anda bisa melihatnya. Premier League ini merupakan liga yang sulit untuk hal-hal seperti itu. Saya pernah bermain dengan Ruud van Nistelrooy dan juga Ole Gunnar Solskjaer. Saya memiliki peluang untuk melihat ke legenda-legenda tersebut dan belajar ya banyak hal, termasuk juga skill dari mereka. Nah, itu tadi yang dikatakan oleh Louis Saha, dan di Mirror pun juga kurang lebih demikian ya. Gua ambil ini dikatakan kalau bagaimana saat ini gaji dari Karim Benzema yang tentu saja sangat besar sekali. Namun demikian, mantan pemain Manchester United, mantan striker dari Manchester United Louis Saha berpikir kalau Karim Benzema ini akan menjadi pemain yang sempurna di Manchester United. Saat ini dia telah mencetak 9 gol ya di 15 penampilan bersama dengan klubnya di Saudi Arabia. Bahkan dulu disebutkan juga di artikel ini, Sir Alex Ferguson pernah berusaha untuk mendatangkan Karim Benzema ke Manchester United. Sir Alex Ferguson mengatakan kita berusaha untuk menggunakan uang dari penjualan Cristiano Ronaldo untuk Karim Benzema ketika dia masih 21 tahun. Dan tentu saja kita juga memperkirakan akan ada banyak improvement atau perkembangan di sana. Dia sangat keras ya, dia memiliki fisik yang bagus dan juga memiliki kemampuan untuk mencetak gol dengan bagus. Dan ini masih pada saat itu usia yang sangat muda ya, sehingga Sir Alex Ferguson menginginkannya. Tapi ketika itu harganya pada saat itu tuh sampai 42 juta pounds, dan menurut Sir Alex Ferguson itu melebihi dari valuasi Karim Benzema. Kita memiliki harga 35 juta pounds, dan saya pikir pada saat itu harga yang fair untuk Karim
Benzema. Oke. Ya, Manchester United tentu saja masih mencari penyerang. Itu salah satu yang menjadi prioritas, dan dengan cabutnya Karim Benzema, Jadon Sancho, Donny van de Beek, menurut gua ruang dari sisi finansial terutama menurut gua ini sudah terbuka ya. Mudah-mudahan demikian. Masih ada kabar simpang siur terkait dengan Anthony Martial, tapi Manchester United seperti sering gua katakan memang wajib ya menurut gue untuk mendatangkan pemain depan yang baru sih di bulan Januari ini. Mungkin pinjaman ya, karena dikatakan hanya mungkin dengan pinjaman ya, berarti sekitar 6 bulan ke depan. Dan gue harapkan striker tersebut ada striker senior yang memiliki kualitas bagus tapi tahu posisinya di Manchester United ini tidak membayangi seorang Rasmus Højlund. Dan tadi Luis Saha mengatakan Karim Benzema. Nah, ini bagaimana? Kalau dari sisi kualitas individu, ya Karim Benzema pemain yang luar biasa, sudah memenangkan 5 gelar Liga Champions bersama dengan Real Madrid. Dan gue juga melihat Karim Benzema memiliki kemampuan mencetak gol yang bagus. Dia memiliki pengalaman bermain di level kompetisi Eropa yang tertinggi, klub besar juga. Jadi secara individu, secara mental, secara karakter, dia punya ya kapasitas untuk bermain di Manchester United dari level tersebut, dari sisi tersebut. Hanya saja ada beberapa hal yang gue lihat menjadikan ini tidak mungkin gitu, ini impossible. Bahkan seandainya dia datang pun juga gue tidak yakin dia bisa tetap ada kemungkinan akan tidak sesuai seperti yang diharapkan. Nomor satu adalah gaji. Gaji Karim Benzema di Saudi Arabia tuh sangat tinggi banget. Dia gajinya di Real Madrid saja sekitar 400 ribuan per pekan, dan di Saudi bahkan naik sekian kali lipatnya. Dan ketika Manchester United mendatangkan dengan pemain yang gajinya tinggi, tentu saja ada tuntutan untuk klub ini menyoroti dengan lebih menit bermain yang lebih tinggi, ya kan? Dan ini sudah pasti akan membayangi atau menutup peluang yang lebih besar bagi seorang Rasmus Højlund. Itu pertama. Yang kedua, dengan didatangkan dengan harga yang mahal ya, dengan kaliber yang terlalu tinggi, bagaimana pengaruhnya di dressing room? Akankah dia menjadi bos kecil di dressing room? Sesuatu yang tentu saja tidak bagus menurut gua. Manchester United sudah terlalu sering memiliki dalam tanda kutip bos-bos kecil ya di dressing room selama 10 tahun belakangan ini, sehingga peran dari manajer kurang di sana. Dressing room bukan lagi menjadi ranah yang absolut bagi manajer Manchester United. Dan ini kan yang berusaha untuk dirubah oleh Erik ten Hag. Sir Alex Ferguson jelas dia sangat absolut di dressing room, dan gua menilai salah satu unsur kesuksesan dari Sir Alex Ferguson adalah bisa menguasai dressing room dengan sangat absolut. Dia tidak peduli nama besar ya, seperti Roy Keane, seperti Dwight York, bahkan David Beckham sekalipun, Jaap Stam pun juga. Dia tidak peduli kalau ada yang melawan otoritasnya, selesai di Manchester United. Sedemikian tegasnya dia di dressing room. Dan setelahnya Manchester United tidak memiliki mungkin banyak manajer ingin melakukannya ya, tapi bagaimana komponen-komponen yang mendukung hal tersebut dilakukan oleh manajernya tidak ada. Salah satunya adalah ya dari zamannya David Moyes, Louis van Gaal dan seterusnya, ini kan tidak ada peran dari seorang sporting director langsung ke CEO, di mana CEO pun juga CEO yang tidak mengerti sepak bola lebih dari sisi komersial. Nah, intinya adalah bagaimana dressing room ini harus juga dikuasai secara absolut oleh manajer, dan pemain-pemain yang didatangkan pun bisa mendukung katakanlah demikian hal tersebut. Dan gue menilai Karim Benzema ini memiliki potensi untuk nggak seperti itu. Di samping lagi ada kabar yang gue dapati kalau dia ini kan nampaknya sedang ada masalah ya di Saudi kalau tidak salah, dan hal-hal seperti ini kan memperlihatkan bagaimana karakter profesional justru dari pemain ini yang walaupun sudah menjadi atau pemain senior ya, tapi ya menurut gue tantangannya terlalu besar. Dan situasi di Manchester United di mana saat ini belum stabil ya, masih banyak perubahan ini dan itu, situasi ini dan itu juga, menurut gue ya nggak tepat sih mendatangkan dengan tipe
pemain seperti Karim Benzema ini. Gua bahkan analogikan atau memisalkan ya, kalau seandainya Manchester United ini masih dengan Ed Woodward, ada kemungkinan dia akan mendatangkan Karim Benzema ya. Karena dari sisi komersial tentu saja ini merupakan sesuatu yang besar. Dia merupakan salah satu ikon sepak bola ya kan, Karim Benzema dengan apa yang diraih bersama dengan Real Madrid ya kan, dan juga rehan-rehan secara individunya yang sangat luar biasa. Menurut gue ini bisa menjadi magnet bagi komersial, dan Manchester United menurut gue sekarang nih dilihat ya dari sisi mana mereka menitik beratkan ketika melakukan aksi-aksi ataupun juga kegiatan-kegiatan terkait dengan football operation. Akankah masih banyak sisi operasionalnya atau tidak gitu. Kalau soal masalah kemampuan di atas lapangan, seperti gue katakan, secara individu dia bagus, tapi apakah dia bisa menyatu dengan bagus di atas lapangan di Manchester United ini juga menurut gue hal yang mesti dipertimbangkan gitu loh. Dimana ya Manchester United jelas ya proyeksinya adalah seorang striker utama itu akan ditempati oleh Rasmus Højlund, itu yang gue lihat. Dan dengan kehadiran Karim Benzema, katakanlah datang ya nih, walaupun permisalan saya dengan gaji yang tinggi, sorotan dan lain-lain, ini jelas akan overshadowing atau menutupi bahkan ya bayangan dari seorang Rasmus Højlund. Dan menurut gue bukan pemain senior yang seperti ini yang dibutuhkan oleh Manchester United. Kendati pun ya dia tentu saja ada peluang bisa dengan kemampuan individunya ya. Sekali lagi secara individu mungkin dia punya kemampuan untuk cetak gol yang saat ini Manchester United kekeringan di sana. Tapi secara jangka sedang ataupun jangka panjang gue tidak melihat sosok seperti ini sosok yang tepat di Manchester United. Terus sosok yang seperti apa dong? Ya pemain senior tapi yang kebintangannya ya tidak sebesar atau tidak segemerlap Karim Benzema sih. Pemain yang berpengalaman, punya kemampuan mencetak gol, dan menurut gue masih banyak pilihan-pilihan yang tersedia ya di bulan Januari ini. Dan salah satu nama juga sudah disebutkan di The Athletic, gue sebutkan juga di Football United, gue perkirakan dan ya gue harapkan pada saat itu pada video itu ya gue sebutkan itu adalah Choupo-Moting. Memang Choupo-Moting bukan tipe pemain seperti Karim Benzema yang sudah jelas ya bintangnya sangat bersinar terang katakan demikian. Tapi Choupo-Moting punya pengalaman, dia punya kemampuan mencetak gol. Dia juga tahu posisi karena ketika di Bayern Munchen pun dia juga bukan sebagai pilihan utama ya kan. Dan mentalitas karakter seperti inilah menurut gue yang dibutuhkan di Manchester United sehingga tidak menghalangi dalam tanda kutip perkembangan juga dari seorang Rasmus Højlund. Kurang lebih demikian ngobrol ringan ya terkait dengan Karim Benzema. Tapi bagaimana menurut sobat Football United? Beda nggak masalah ya, asal disampaikan dengan sopan. Kalau seandainya ya memungkinkan untuk mendatangkan Karim Benzema, setuju atau tidak, bisa drop di kolom komen setuju atau tidak beserta dengan alasannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.